Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Genetika Akademik. Pada malam hari ini saya akan melihatkan tentang budidaya lele pendederan. Ini saya berada di dekat rumah kolam pendederan lele. Ini lele usia 2 minggu dari 2 indukan menjadi 4 kolam perpal yang nantinya akan dibagi menjadi 8 kolam. Konten kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang tentang budidaya. Namun sebelumnya saya minta kepada sahabat untuk niat sodakoh menonton, sodakoh subscribe, sodakoh like, sodakoh komen, dan sodakoh share. Untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten dari Genetika Akademi. Bincang-bincang tentang budidaya kali ini sambil melihat ikan-ikan lele yang masih imut. Ini baru umur 2 minggu ya. Sebenarnya seperti apa sih budidaya lele itu, dan bagaimana sih budidaya lele itu, dan bagaimana sih keuntungannya? Karena saya melihat beberapa konten-konten yang saya lihat di channel lain itu mengatakan bahwa dalam berbudidaya lele itu keuntungannya kecil. Ya, saya tidak membantah, juga saya tidak mengamini. Besar atau kecil itu kembalinya pada individu, relatif. Saya kira relatif masing-masing individu. Ada yang mengatakan pendapatan 100.000 itu besar, namun sisi lain ada juga yang mengatakan pendapatan 100 juta itu kecil. Jadi semua kembali kepada masing-masing individu. Untuk memperoleh nilai yang besar, itu sudah menjadi hukum alam. Kita tentunya harus bisa dengan usaha yang besar, didukung dengan dana yang besar, didukung dengan ilmu yang mumpuni, didukung juga dengan teknologi yang memadai. Itu sudah hukum alam untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Jadi untuk besar kecilnya ini kembali lagi bagaimana kita sendiri mempelajari, menemukan ilmu-ilmu atau cara-cara dalam berbudidaya di kawasan kita sendiri, tidak meniru-niru di kawasan orang lain, karena belum tentu di kawasan orang lain itu bisa diaplikasikan, diterapkan itu di tempat kita itu akan berhasil. Belum tentu, karena kembali laginya hubungannya dengan faktor alam dan geografis. Dalam berbudidaya untuk mendapatkan yang besar, tentunya kita harus mengikuti tentang perkembangan ilmu dan teknologi. Contohnya di sini misalnya contoh mudahnya saja yang sudah banyak tersiar tentang penggunaan metil testosteron sebagai yang digunakan untuk jantanisasi atau monoseks. Itu bisa diaplikasikan pada semua ikan sebenarnya, tapi saya pernah menggunakannya itu tidak lagi sekarang, karena dari harga metil testosteron itu sendiri sudah mahal, terus pengaplikasiannya juga bagi saya itu ribet, dan hasil dari perkembangannya itu tidak sesuai dengan keribetan dan kinerja yang kita lakukan. Waktu itu saya menggunakan untuk nila untuk dimonosek.
Tapi ternyata hasil dari perkembangannya, pertumbuhannya antara nila monosek dengan nila lainnya yang memiliki yang mempunyai karakter cepat besar, contohnya itu nila Thailand, ada nila Nirwana, ada nila Larasati, ada nila Papua. Ternyata hanya perbedaannya sangat sedikit, jadinya tidak sesuai dengan harga dari metil testosteron itu sendiri dan pengaplikasiannya yang begitu ribet. Namun di sini untuk mendapatkan hasil yang besar, saya pernah membaca dan mendapat informasi tentang penemuan hormon dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Waktu itu tahun 2013 dipublikasikan lewat media sosial. Sampai saat ini saya mencari-cari tapi namun belum mendapatkannya, yang dinamakan dengan FGS. Hasil penelitian dari Institut Pertanian Bogor yang menghasilkan FGS yang Fish Growth Stimulant, hormon pertumbuhan untuk ikan, yang disitu tertera dalam siaran persnya, FGS dapat meningkatkan efisiensi pakan hingga 5 kali lipat. Wah, itu sangat luar biasa. Ini apabila diaplikasikan kepada seluruh pembudidaya petani ikan, baik ikan apa saja, ini tentunya akan menghasilkan sebuah keuntungan yang besar, karena mengefisiensi bahkan sampai 5 kali lipat setelah diberi FGS katanya. Setelah dikasih FGS, menurut pihak dari IPB itu akan terjadi kenaikan pertumbuhan 75%. Ini diaplikasikan pada ikan gurame dan ikan sidat. Wah, ikan gurame dan ikan sidat itu ikan yang paling lama itu untuk dibudidayakan, paling lama untuk besarnya itu. Ini mengalami 75% pada ikan gurame. Pertumbuhannya itu sangat luar biasa ini ya, sahabat. Namun sayangnya saya pernah mengkonfirmasi hal ini. Pihak dari IPB belum menjual atau menyebar hormon FGS ini, Fish Growth Stimulant, dikarenakan unsur bisnis mungkin. Kayak waktu itu malah ditawarkan mau bisa diproduksi apabila ada investor yang hanya mau menerima investor atau kerjasama. Ya, orang-orang kita seperti kita nggak mungkin bisa mencapai ke situ. Namun sayang sekali ya, itu sebuah ilmu penemuan yang mungkin di dunia ini hanya IPB atau Indonesia saja yang bisa mempercepat pertumbuhan budidaya semacam itu, apalagi bisa menghemat pakan sampai 5 kali lipatnya. Semoga IPB bisa terbuka dan bisa memproduksi FGS, Fish Growth Stimulant, untuk dipasarkan di Indonesia untuk para pembudidaya atau petani ikan di seluruh Indonesia. Nah, kalau semacam ini ada hal ini, memakai FGS, kalau memang sesuai apa yang dipublikasikan, tentunya hasil dari budidaya akan sangat besar. Itulah yang saya katakan tadi, itu apabila ingin menghasilkan sesuatu yang besar harus punya ilmu yang mendukung, teknologi yang mendukung, modal yang mendukung, kinerja yang mendukung. Itu memang sudah hukum alam ya.
Untuk para sahabat, jadi sahabat pembudidaya jangan pernah berkecil hati dalam berbudidaya, karena semakin kedepannya akan semakin ada ilmu-ilmu atau teknologi-teknologi baru yang akan mempermudah dan akan memperlancar sebuah usaha pertanian budidaya ikan. Bahkan akan bisa menambah pendapatan penghasilan berbudidaya. Suatu saat nanti pasti akan ada teknologi atau terobosan-terobosan ilmu baru yang akan menjadikan pembudidaya ikan akan mendapatkan hasil yang lebih. Contohnya saja tadi itu FGS, seandainya FIP menyebarnya, tentunya sekarang kita sudah bisa mengaplikasikan dan sudah menikmati kemajuan dari sebuah ilmu pengetahuan. Untuk para sahabat, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton, telah subscribe, telah like, dan komen. Saya ingatkan lagi bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini untuk tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten dari Genetika Akademik. Ya, demikian tadi ulasan bincang-bincang dari Genetika Akademik tentang pembudidaya dan beberapa faktor-faktor tentang keuntungan dari sebuah pembudidaya. Semoga konten ini bermanfaat dan memberi wawasan serta inspirasi bagi para sahabat pembudidaya untuk tetap semangat terus maju dalam berbudidaya ikan, baik ikan apapun itu, baik lele, nila, atau semuanya. Cukup sekian konten kali ini, semoga banyak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.